ang tumhehi punyang pasutang anak pakanti. Biku Sangga yang kami muliakan, hadirin Bapak Ibu, saudara-saudari sedama. Di kesempatan pada malam hari ini kita bersama-sama hadir di Bakti Sala Wihara Sakyamuni Buddha ITBC dalam rangka Patidana. Sebagaimana kita ketahui bahwa Patidana merupakan salah satu bagian dari dasa punya Kiriyawatu, yaitu 10 cara dalam melakukan perbuatan baik atau kebajikan. Bagaimana sebuah patidana benar-benar bisa memberikan satu manfaat, tentunya bagi orang yang melakukan patidana itu sendiri ataupun kepada orang yang kita limpahkan jasanya. Tentu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sebagai salah satu bentuk daripada kewajiban kita sebagai anak cucu, sanak keluarga dari para leluhur kita adalah melakukan pelimpahan jasa atau patidana kepada para leluhur kita ketika mereka telah tiada atau meninggal. Nah, jadi itu merupakan salah satu bentuk kewajiban kita sebagai anak cucu untuk melimpahkan jasa kepada para leluhur kita atau orang tua kita yang telah meninggal. Oleh karena apa? Karena orang yang telah meninggal itu hanya ada 2 hal yang dapat menolong mereka. Yang pertama adalah perbuatan baik yang mereka lakukan ketika mereka masih hidup. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pelimpahan jasa yang dilakukan oleh sanak keluarganya. Artinya jikalau tidak ada sanak keluarga yang melakukan pelimpahan jasa kepada para leluhur kita yang telah meninggal, tentu ya, kalau mereka ini terlahir di alam-alam yang rendah, ya, tentu mereka akan mengalami penderitaan yang sangat panjang. Lalu bagaimana agar mereka bisa mendapatkan berkah manfaat daripada pelimpahan jasa yang dilakukan oleh sanak keluarga? Di dalam dasa punya Kiriyawatu juga ya, ada poin yang namanya patanumodana, yaitu turut bergembira atas kebajikan yang dilakukan oleh orang lain. Jadi secara otomatis ketika seseorang memiliki satu rasa gembira atau senang atas satu kebajikan yang dilakukan oleh orang lain, ini artinya mereka telah menanam satu jasa kebajikan, telah melakukan satu perbuatan baik, walaupun hanya dalam bentuk pikiran. Jadi sebuah pelimpahan jasa atau patidana ya, dapat memberikan manfaat yang besar bagi sanak leluhur kita ketika mereka, ya, sanak leluhur ini mengetahui pelimpahan jasa itu dilakukan dan mereka turut bergembira atas pelimpahan jasa itu. Ini yang menyebabkan ya, mereka mendapatkan manfaat. Karena yang namanya perbuatan baik itu tidak bisa diwakilkan. Karma adalah milik dari masing-masing individu si pelaku karma itu. Jadi walaupun artinya kita mempersembahkan dana kepada sangga,
yang mana kebajikannya kita dedikasikan kepada sanak leluhur kita, tetapi mereka tidak turut bergembira atas kebajikan yang dilakukan itu, ya, secara otomatis mereka juga tidak mendapatkan manfaat. Jadi manfaat itu bisa diperoleh ketika mereka turut berpatanumodana atau turut bergembira atas kebajikan yang dilakukan oleh sanak keluarga. Nah, di dalam pelaksanaan patidana ini sesungguhnya memiliki manfaat, ya, baik kepada orang yang melakukan atau kepada orang yang kita tuju, kepada siapa pelimpahan jasa ini dilakukan. Seperti kutipan di dalam Tirokuda Sutta, ya, ayan caku dakinadina sanggami supatitita digaratang hitayasa tanaso upakapati. Memang seyogyanya kebajikan ini dilakukan untuk mereka yang telah meninggal. Artinya pelimpahan jasa yang dilakukan ini memang secara spesifik ditujukan kepada sanak leluhur yang telah meninggal. Kemudian sunyati dhammo ca ayang nidasito, sebagai bentuk daripada kita sebagai yati dhamma, artinya sebagai sanak keluarga dalam dhamma. Apakah itu sanak keluarga, sahabat, teman, ya, relasi dan sebagainya. Karena kita mengingat bahwa mereka-mereka ini memiliki jasa. Mereka-mereka ini, ya, telah membesarkan kita, ya, telah merawat kita, telah mendidik kita. Sehingga ketika mereka telah tiada, sudah sepantasnya kita melakukan pelimpahan jasa kepada mereka sebagai bentuk balas budi jasa kebajikan yang mereka telah lakukan kepada kita ketika mereka masih hidup. Kemudian petanang upakapati, ya. Ya. Petana puja cakata ulara, ya, sebagai bentuk puja atau penghormatan kepada mereka yang layak untuk dipuja. Apakah itu orang tua kita, nenek kakek kita, leluhur kita. Jadi sebagai bentuk penghormatan kepada para leluhur. Jadi bukan satu hal yang tidak boleh dilakukan. Kalau yang namanya penghormatan kepada leluhur, ya, nenek kakek kita, orang tua kita, sudah semestinya kita sebagai anak cucu lakukan, ya, maka disebut petana puja cakata ulara. Kemudian balanca biku namanupadinang, sebagai bentuk sokongan kita sebagai upasaka upasika kepada persamuan sangga, sebagai pelestari daripada Buddha Dhamma. Dan yang terakhir adalah tumehi punyang pasutang anapakanti, sebagai bentuk kebajikan yang kita lakukan sendiri, artinya manfaatnya juga kita bisa dapatkan oleh diri kita sendiri. Jadi artinya kalau seandainya pelimpahan jasa yang kita lakukan kepada sanak leluhur kita, kemudian sanak leluhur kita itu tidak mengetahui, ya, tidak turut berpatanumodana, tidak turut bergembira karena dia tidak tahu, tidak mengetahui kebajikan itu dilakukan untuknya,
sehingga mereka tidak bisa ikut berpatanumodana, maka kebajikan tadi tetap akan memberikan manfaat kepada diri kita sendiri sebagai pelaku daripada kebajikan itu sendiri. Nah, di dalam keseharian kita, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita itu selalu beranggapan bahwa di dalam kelahiran setelah kematian, ya, itu semua orang bisa menerima. Artinya semua makhluk itu bisa menerima pelimpahan jasa yang kita lakukan. Ya, jadi syarat sebuah pelimpahan jasa dapat diterima oleh orang yang kita tuju yaitu tadi, mereka harus turut mengetahui serta turut bergembira atas kebajikan yang dilakukan, yaitu pelimpahan jasa itu. Jadi kalau tidak tahu, tidak turut bergembira atas kebajikan yang dilakukan, maka mereka tidak mendapatkan manfaat. Ya. Sama halnya di dalam kehidupan kita sehari-hari ini, kita melakukan perbuatan baik. Ya. Lalu perbuatan baik yang kita lakukan ini kita tidak beritahukan kepada sanak keluarga kita untuk mereka agar supaya turut beranumodana. Ya. Maka mereka tidak akan punya satu andil dalam perbuatan baik itu. Tetapi kalau di dalam suatu perbuatan baik yang kita lakukan di dalam keseharian kita berdana misalnya, lalu kita memberitahukan perbuatan baik itu atas dasar satu niat yang baik agar supaya mereka turut beranumodana. Ya. Misalnya, Pak, ya, saya baru saja berdana ini, berdana itu. Kemudian Papa bilang, sadu anumodana. Saya turut bergembira atas kebajikan yang anak lakukan. Itu Bapak sudah mendapatkan satu bagian daripada perbuatan baik itu sendiri. Kenapa? Karena dia turut bergembira, turut senang atas perbuatan baik yang dilakukan oleh anaknya. Namun sebaliknya, kalau kita memberitahukan satu perbuatan baik yang kita lakukan, namun kemudian mereka atau beliaunya marah, tidak senang, justru malah karma buruk yang diperbuat. Jadi artinya sebuah pelimpahan jasa yang kita tujukan kepada leluhur kita yang telah meninggal, mereka dapat mendapatkan manfaat atau pahala atas perbuatan baik itu ketika mereka turut bergembira atas kebajikan yang dilakukan. Ini yang disebut sebagai patanumodana di dalam 10 dasa punya Kiryawatu. Jadi tugas kita yang masih hidup ini adalah melakukan patidana. Nah, selebihnya menjadi tugas dan kewajiban orang yang kita limpahkan jasa. Apakah karmanya mendukung atau tidak? Artinya apa? Kalau dia misalnya lahirnya di alam binatang misalnya. Kalau kelahiran di alam binatang itu, cara kelahirannya itu adalah sama seperti cara kelahiran manusia, melalui proses kandungan. Ketika misalnya seseorang meninggal di alam manusia, kemudian dia terlahir di alam binatang misalnya. Jadi ketika pati sandiwinyananya, kesadarannya meninggalkan tubuh jasmani manusianya, dia langsung masuk ke dalam kandungan ibunya. Kalau di alam binatang ya masuk ke kandungan
daripada binatang yang mengandungnya. Jadi proses kelahirannya tentu membutuhkan waktu, tergantung sesuai dengan usia kandungan masing-masing daripada makhluk itu. Jadi kita limpahkan jasa, dan janin daripada makhluk ini tidak tahu karena dia terlahir di alam binatang. Ya, tentu kebajikan yang kita lakukan itu akan tetap kembali menjadi kebajikan kita sendiri, tidak sia-sia. Tetapi kalau makhluk-makhluk yang umum sangat membutuhkan pelimpahan jasa seperti makhluk-makhluk peta, ada yang namanya para datuk jiwi peta. Makhluk peta ini dia sangat tergantung terhadap jasa kebajikan yang dilimpahkan oleh sanak keluarga. Jadi kalau tidak ada sanak keluarga yang melimpahkan jasa, makhluk peta ini tidak akan bisa terbebas dari alam peta, kecuali masa daripada usia karma di alam peta itu sudah habis. Akibat karma yang menyebabkan dia lahir di alam peta sudah habis, barulah dia akan bertumimbal lahir kembali di alam-alam lain sesuai dengan karmanya yang dilakukan. Tetapi jikalau ada sanak keluarga yang melimpahkan jasa dan dia turut bergembira atas kebajikan yang dilakukan oleh sanak keluarganya, di saat itulah misalnya ketika sanak keluarganya berdana dalam bentuk jubah atau pakaian yang dipersembahkan kepada sangga. Dan di saat itu misalnya para datu jiwi peta ini tahu dan turut bergembira, disitulah ya, dia akan mendapatkan pakaian. Tubuhnya akan diselimuti oleh pakaian. Ketika mempersembahkan makanan, disitulah tubuh jasmaninya akan mendapatkan ya, energi, bentuk. Ya. Di saat mempersembahkan air, ya, di situ juga makhluk ini akan mendapatkan minuman dan terhindar dari rasa haus. Dan kalau karma-karma buruk yang dilakukan si makhluk peta ini ya, tidak berat, dia bisa saja langsung tumimbal lahir di alam-alam para dewa. Ini ada dikisahkan di dalam Tripitaka Kudaka Nikaya Petawatu. Seperti kejadian yang terjadi di mana ketika Raja Bimbisara mengundang Sang Buddha untuk menerima dana makan siang di istana. Jadi ketika itu Raja Bimbisara, di saat hari pertama Sang Buddha datang untuk menerima dana makan siang, Raja Bimbisara tidak melakukan pelimpahan jasa kepada sanak keluarganya yang telah meninggal. Artinya para leluhur dia dari masa kelahiran-kelahiran sebelumnya. Apa yang terjadi di malam hari Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian? Makhluk-makhluk peta yang merupakan sanak keluarga dari Raja Bimbisara ini membuat onar di istana. Suara, ya, berbagai macam suara yang menakutkan. Sehingga Raja Bimbisara merasa ketakutan. Dan di pagi harinya mengunjungi Sang Buddha di Weluwana Arama. Dan bertanya apa gerangan yang terjadi. Sang Buddha menjelaskan bahwa ini merupakan akibat dari tingkah laku yang dibuat oleh sanak keluarga Raja Bimbisara itu sendiri. Artinya Baginda Raja memiliki sanak keluarga, para leluhur yang di kelahiran lampu telah melakukan
perbuatan-perbuatan buruk sehingga menyebabkan mereka terlahir di alam-alam neraka, kemudian kembali bertumimba lahir di alam peta. Dan dia sudah menunggu kapan ada sanak keluarga yang melimpahkan jasa. Bayangkan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sanak keluarga Raja Bimbisara ini, mereka menjadi sanak keluarga di zaman Buddha Pusa. Urutan Buddha yang ke-21. Di saat itu sanak keluarga Raja Bimbisara ini merampok cadangan makanan yang diperuntukkan untuk Biku Sangga dan Sang Buddha dan para siswanya. Nah, akibat perbuatan ini menyebabkan mereka terlahir di alam neraka. Prosesnya sangat panjang Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Buddha yang ke-21. Sampai mereka bertumimba lahir di alam peta. Dan di zaman Buddha Kasapa, Buddha sebelum Buddha Sakyamuni, yaitu urutan ke-27, Buddha Kasapa, mereka bertumimba lahir di alam peta. Dan mengharapkan, makhluk-makhluk peta ini mengharapkan ada sanak keluarga yang melimpahkan jasa kepadanya. Tetapi di saat itu tidak ada sanak keluarga yang melimpahkan jasa. Lalu mereka bertanya kepada Buddha Kasapa. Buddha Kasapa mengatakan nanti pada zaman Buddha berikutnya, yaitu Buddha Sakyamuni, Sakyamuni Gautama, akan ada sanak keluarga kalian yang bernama Raja Bimbisara yang akan melakukan pelimpahan jasa. Mendengar kata-kata ini Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, makhluk-makhluk peta ini begitu bergembira karena Sang Buddha Kasapa sudah memberitahu mereka bahwa nanti di zaman Buddha Sakyamuni akan ada sanak keluarga yang akan melimpahkan jasa. Jadi satu proses dari zaman Buddha ke Buddha berikutnya itu sangat panjang. Begitu menderita akibat daripada perbuatan-perbuatan buruk yang mereka lakukan di masa kelahiran-kelahiran lampunya. Jadi dikisahkan ketika Raja Bimbisara mengundang Sang Buddha untuk menerima santap makan siang di istana. Untuk kedua kalinya, di situ Raja Bimbisara melimpahkan jasa. Dan dikisahkan di saat Raja Bimbisara mempersembahkan persembahan minuman kepada Biku Sangga, para makhluk-makhluk peta ini juga langsung mendapatkan, merasakan sejuknya air minuman itu sehingga mereka terbebas dari rasa haus yang telah berkepanjangan mereka alami. Ketika Raja Bimbisara mempersembahkan makanan, di situ juga mereka mendapatkan manfaat dari persembahan makanan. Kemudian makhluk-makhluk peta ini karena akibat daripada karma buruk yang mereka lakukan, sudah sedikit mereka bertumimba lahir di alam-alam surga, alam-alam para dewa.
Karena apa Bapak Ibu saudara-saudara sekalian? Karena makhluk-makhluk peta ini sudah menunggu. Bahkan dari zaman Buddha sebelumnya. Jadi ketika tahu bahwa Raja Bimbisara akan melimpahkan jasa, ketika Raja mengundang Sang Buddha datang ke istana, mereka sudah menunggu. Sudah menunggu kedatangan Sang Buddha di istana. Namun ketika hari pertama Raja Bimbisara tidak melimpahkan jasa, mereka merasa kecewa, marah sehingga melakukan keonaran di istana. Maka membuat Raja Bimbisara untuk mengundang Sang Buddha untuk hari berikutnya. Nah, disitulah Raja Bimbisara melimpahkan jasa. Jadi ketika Raja Bimbisara melakukan pelimpahan jasa, ketika Raja mempersembahkan persembahan makanan, minuman, serta perlengkapannya kepada Sang Buddha dan para sangga, para makhluk peta ini turut bergembira atas kebajikan yang dilakukan oleh Raja Bimbisara. Jadi kebajikan yang dilakukan oleh makhluk peta adalah berpatanumodana, yaitu turut bergembira atas kebajikan yang Raja Bimbisara lakukan. Disitulah mereka mendapatkan manfaat dari kebajikan yang dilakukan. Jadi oleh karenanya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di dalam melakukan pelimpahan jasa harus ada satu pengertian benar. Maka di dalam Dasa Punya Kiryawatu ada poin ke-10 namanya dituju kama. Pengertian benar terhadap tindakan atau perbuatan yang dilakukan. Artinya poin dari 1 dari dana sampai yang namanya Dhammadesana, ya, itu semua harus didasari oleh pandangan yang benar. Barulah benar-benar dikatakan sebagai sebuah perbuatan yang dapat memberikan manfaat. Termasuk di dalamnya adalah patidana itu sendiri. Jadi kalau artinya kita melakukan patidana, kita sendiri tidak mengerti bagaimana melaksanakan patidana. Bante, saya mau melakukan patidana kepada sanak keluarga saya yang meninggal. Mohon Bante bacakan doa. Bante melihat ini orang mau pelimpahan jasa, meminta Bante baca doa. Kebajikan apa yang dilakukan untuk kita dedikasikan kepada sanak leluhur kita? Harus ada dulu kebajikan yang kita lakukan. Bikunya membacakan parita itu sebagai bentuk anumodana atas kebajikan yang kita lakukan. Jadi kalau kita tidak berbuat apa-apa, lalu apa yang kita limpahkan? Jadi harus ada satu pengertian dan pemahaman yang benar terhadap pelaksanaan patidana itu sendiri. Ini sangat penting Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kemudian juga pemahaman tentang patanumodana itu sendiri. Jadi sebuah pelimpahan jasa atau patidana yang kita lakukan bisa memberikan manfaat berkah kepada sanak keluarga leluhur kita yang kita limpahkan jasanya. Itu jikalau para leluhur ini berpatanumodana. Jadi tidak semua makhluk itu bisa menerima
pelimpahan jasa yang kita lakukan. Jadi syaratnya itu tadi, mereka harus turut mengetahui dan turut bergembira atas kebajikan yang dilakukan. Sama seperti saat ini, kita mungkin masing-masing dari rumah membawa nama, menuliskan nama sanak keluarga kita, jadi kita berdana sembako, ya, kebutuhan pokok, ya, itu ada di dalam bakti sala depan ya. Jadi kita tidak bawa ke sini, tapi secara simbolis, tapi sudah ada ya, diikat sama benang ditarik ke sini. Karena banyak bahan sembakonya di bakti sala depan, secara simbolis nanti diserahkan jubah kepada para biku sangga. Dan biku sangga beranumodana, membacakan parita anumodana. Nah, di saat Anda sebagai sanak keluarga mempersembahkan ya, persembahan Anda yang nanti perwakilan, dan Anda tekadkan bahwa persembahan yang Anda sudah persembahkan ini, Anda tekadkan, Anda dedikasikan kepada sanak leluhur Anda yang telah meninggal. Di saat perwakilan menyerahkan, Anda tekadkan, dan di saat itu misalnya sanak keluarga Anda yang Anda limpahkan jasanya turut mengetahui, turut bergembira atas kebajikan yang dilakukan ini, disitulah mereka benar-benar mendapatkan manfaat. Kita tidak tahu mereka terlahir sebagai makhluk apa. Apakah lahir sebagai makhluk dewa atau makhluk peta. Dan sanak keluarga kita itu bukan hanya saja di zaman kelahiran kita saat ini, kita sudah tidak tahu sudah berapa kali kita lahir tua sakit mati, lahir tua sakit mati, berulang-ulang kali, tidak terhingga jumlahnya. Jadi bahkan bisa jadi orang-orang yang duduk di sekeliling kita bisa jadi pada kelahiran lampau pernah jadi saudara kita, pernah jadi ibu kita, pernah jadi adik kita, pernah jadi bapak kita, pernah jadi teman kita. Semua itu karena adanya ikatan relasi hubungan karma. Jadi siapapun leluhur kita di masa-masa kelahiran, masa lampau kita bisa limpahkan jasa. Bisa jadi pada saat ini, pada malam hari ini mereka menunggu kita melakukan pelimpahan jasa. Jadi selanjutnya kita akan melakukan persembahan ya, jubah kepada biku sangga. Di malam hari ini ada 8 bante dan 1 samanera, total 9 orang. Nanti diwakili dari pihak yayasan, Dayaka, ketua muda-mudi, kepala sekolah minggu, kemudian umat ya, untuk mempersembahkan jubah kepada biku sangga. Jadi saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya ya, mohon untuk Bu Dokter nyalakan lilin dan dupa di depan altar